Halo Saga Zen, welcome to Saga Talk. Aku Nazia. Aku Nafisa dan kami berdua di sini sebagai host yang akan menemani kalian semua untuk berbincang dengan dua narasumber yang sudah ada di sini ya, yang tentunya hebat-hebat banget ya. Yes. Nah, sebelum kita memasuki episode pertama kita hari ini nih, aku mau kenalin dulu nih. Apa sih podcast Takular ini? Podcast Takular merupakan nama dari podcast SMA Negeri 3 Semarang. Dan Saga Talk, tahu nggak Saga Talk itu apa? Saga Talk adalah segmen bagi para Satria Ganesha untuk menceritakan pengalaman keren-kerennya nih. Pastinya Satria Ganesha kan punya cerita yang sangat-sangat menarik. Bener banget, yang sangat inspiratif ya Nazia. Betul. Nah, di episode pertama kali ini kita kedatangan siswa dan siswi berprestasi dari SMA Negeri 3 Semarang yang menerima beasiswa Indonesia Maju program persiapan sarjana luar negeri dari angkatan 4 nih. Tepuk tangan dulu. Langsung aja kita kenalan sama kakak-kakak. Yuk, kita kenalan sama narasumber ini ya. Boleh dong kenalan, say hi dulu sama teman-teman. Hai. Karya, hai. Hai. Oke, dari Kak Rita dulu bisa. Oke, halo semuanya. Di sini kenalin, aku Margareta Luki, biasa dipanggil Reta. Aku dari kelas 11-12 dan di sini aku sebagai awardee preparation BIM angkatan 4. Wow, salam kenal Kak Reta. Salam kenal, Kak Reta. Oke, lanjut. Nama aku Morakara Putra, biasa dipanggil Arya. Aku dari 1110 dan aku merupakan salah satu awardee BIM preparation angkatan 4. Salam kenal. Oke, jadi kita udah kenalan ya sama narasumbernya. Mungkin kita langsung aja kali ya ke pertanyaannya ya. Betul, pasti banyak banget yang excited dan aku Ya, juga udah ini excited pasti banget nih. Mama di sini juga penasaran apa sih sebenarnya BIM itu dan bagaimana sih perjalanannya narasumber ini Bisa untuk dapetin. bisa mendapatkan beasiswa Indonesia Maju gitu ya. Betul. Oke, langsung ke pertanyaan pertama ya Kak. Nah, teman-teman kan pasti banyak yang belum tahu nih, BIM atau Beasiswa Indonesia Maju itu tuh apa sih? Oke, aku mau jelasin dulu ya. Sepengetahuan aku nih ya, BIM itu adalah Beasiswa Indonesia Maju. Jadi ini merupakan salah satu program pemerintah buat siswa-siswi berprestasi yang ada di Indonesia yang mereka ini punya cita-cita buat sekolah atau kuliah di luar negeri secara gratis dan dibiayai oleh pemerintah. Jadi buat teman-teman yang punya prestasi atau kepingin nih kuliah di luar negeri, teman-teman bisa banget ikut Beasiswa Indonesia Maju ini. Oke, kalau dari Kak Arya sendiri mungkin ada pengertian sendiri dari Kak Arya. Ya, jadi BIM itu sama kayak yang dijelasin Reta, tapi ya kita jadi ini merupakan reward bagi semua sobat prestasi yang udah berkorban atau bekerja keras mendapatkan prestasi-prestasinya. Ya, Oke, jadi memang Beasiswa Indonesia Maju itu tuh dibiayai pemerintah ya untuk persiapan kuliah sarjana di luar negeri gitu ya. Betul. Dan tentunya itu banget. secara gratis ya Kak? Iya, benar banget. Jadi buat banget. teman-teman semua di sini, ayo semangat belajar gitu ya. Biar Untuk sama mendapatkan- kayak kakak-kakak kita di Benar, sini. menjadi generasi penerus Beasiswa Indonesia Maju angkatan ke-5 mungkin nanti ya. Iya, betul. Oke nih, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Ya. Apa sih goals atau ekspektasi dari Kak Reta dan Kak Arya yang ingin diperjuangkan melalui Beasiswa Indonesia Maju ini? Kalau dari aku sendiri ya, goalsku tentunya kuliah di luar negeri sih tentunya. Iya, Karena semua juga. tujuan utama join ini juga Iya. pengen kuliah di luar negeri, dan selain itu juga pastinya mau banggain orang tua sama mau banggain sekolah juga sih. Terutama kan SMA Negeri 3 SMA top di Semarang, Jawa Tengah ya kan. Kalau Reta tadi jelasin goalsnya bagi para siswa atau para awardee, aku pengen ngasih tahu juga goals dari negara Indonesia ini. Jadi Kementerian Pendidikan yang dibawahi oleh yang dipegang oleh Puspresnas. Nah, itu ngadain BIM ini untuk mempersiapkan Indonesia Maju 2045, karena di 2045 ini kan kita bakal yang terkena yang namanya sebutan Golden Generation ya. Yes. Nah, jadi dengan ada BIM ini, talenta-talenta di Indonesia ini akan diakomodasi kuliah di universitas di dunia. Iya. Wow, oke, kita ini kan semua pelajar ya Kak, dan kakak ini adalah salah satu dari orang yang menerima beasiswa BIM ini. Nah, menurut kakak-kakak semua ini nih, sepenting apa sih beasiswa bagi pelajar?
Mungkin Arka mau jawab dulu deh. Oke, kalau beasiswa secara umum, beasiswa itu sebenarnya kan salah satu program yang sangat bermanfaat karena banyak sekali murid Indonesia itu yang potensinya besar. Akan tetapi mungkin mereka terkena kendala finansial. Nah, dengan adanya beasiswa-beasiswa di Indonesia, itu artinya negara ini berani bertanggung jawab dengan potensi-potensi tersebut dan memberikan kemudahan. Kalau dari Karavan Kalau aku sih sama sih, dan mungkin kalau misalnya kita menjadi salah satu penerima tuh mungkin dari diri kita sendiri sebagai suatu kebanggaan dan sebagai hadiah nih buat kita karena sudah bekerja keras dan ini hadiah dari Tuhan buat aku kayak gitu sih. mau disyukuri ya Kak ya. Iya benar banget. Nah, untuk selanjutnya nih Kak, kan pasti untuk mengikuti beasiswa Indonesia Maju atau untuk meneruskan prosesnya ke untuk lolos dalam beasiswa Indonesia Maju itu kan ada ketentuan tertentu atau syarat-syarat tertentu nih. Kira-kira apa aja sih syarat-syaratnya untuk bisa mengikuti beasiswa Indonesia Maju ini? Kalau syarat-syaratnya mungkin bisa dilihat di itu ya di website Puspresnas. Dan kalau ketentuan itu yang perlu diperhatikan pertama itu penting banget itu ada esai ya Arya ya. Betul. Itu nanti kita submit, kami tuh submit 3 esai. Esai pertama tuh tentang diri kalian. Jadi nanti kalian tuh menceritakan tentang diri kalian, kelebihan dan kekurangan kalian di esai 1. Lalu nanti di esai 2 itu kalian bakal menceritakan tentang kepemimpinan atau semacam pengalaman organisasi kalian di situ. Jadi pengalaman organisasi itu penting banget buat teman-teman yang mau daftar BIM. Dan ketiga itu nanti tentang kontribusi kalian ya buat Indonesia tuh nanti setelah kalian lulus tuh kalian di Indonesia mau ngapain gitu. Kira-kira ada tambahan nggak nih? Ya gitu. Ya, saya pengen nekanin di esai ketiga karena itu penting banget. BIM tuh ngelihat esai ketiga kita sangat krusial karena dia melihat apa yang bakal kita lakuin setelah kita lulus dari program BIM ini. Kita menempuh kuliah 4 tahun di luar negeri dan apa sih dedikasi kita ke depannya. Oh iya benar banget ya. Jadi memang berpengaruh banget untuk Indonesia Emas 2045 gitu ya. Oh, tapi Iya kayak itu yang baru salah satu ya. Iya benar. Jadi di tahap 1 itu esai cuma salah satu syarat. Ada syarat apa lagi Reta? Ada itu tes bahasa Inggris juga. Oh. Jadi nanti kalian bisa tes bahasa Inggris dulu ya di website. Terus apa lagi nih Ar? Terus ada juga prestasi-prestasi. Yes, benar banget. 3 prestasi terbaik kalian di 3 tahun terakhir itu sangat penting karena akan diinput ke website BIM. Ya kalau aku lihat nih di BIM itu banyak banget yang tanya kayak caranya daftarin prestasi itu gimana. Waktu itu aku, Arya sama teman-teman yang lain itu kita kurasiin prestasi kita tuh di tata usaha sekolah. Jadi buat teman-teman yang buat angkatan 5 nanti belum tahu caranya gimana, kalian bisa langsung tanya ke sekolah. Jadi jangan cari informasi sendiri itu boleh, tapi pastiin juga sekolah kalian itu berkontribusi atau mendukung nggak buat BIM ini kayak gitu sih. Oke, benar-benar berarti selain akademik yang disiapkan, tapi juga pengalaman-pengalaman organisasi dan lain-lain itu juga diperlukan banget ya untuk tadi esai-esainya guys. Tentunya pasti ada nilai prestasi, nilai akademik ya yang sangat dibutuhkan itu yang tertingginya ya. Kakak ini kan mendapat dapat beasiswa BIM ini, itu kan kuliah di luar negeri selama 4 tahun ya. Tapi kenapa kakak itu kemarin sempat ke Jakarta? Nah, itu rangkaian dari kegiatan apa sih? Kemarin waktu di Jakarta tuh kami rangkaian pembekalan. Jadi kami kayak dikasih tahu dulu nanti tuh persiapan buat keluar negeri itu apa, dan di sana kita juga ada tes ya Ar. Ceritain dong tesnya gimana nih? Jadi di sana tuh kita dikasih 2 tes. Yang pertama tes IELTS atau IELTS itu tes bahasa Inggris dan tes SAT. Nah, tes itu ya kita diukur kemampuan kita supaya nanti kita pembekalannya tuh tepat di level yang tepat. Kalau kita masih pemula kan berarti dikasihnya pembelajaran yang memadai lebih cepat. Tapi kalau yang expert ya udah kita berarti kan udah expert. SAT itu buat teman-teman yang belum tahu itu semacam kayak UTBK lah kalau di Indonesia. Jadi dites dulu, nanti di luar negeri tuh di tiap universitas pasti ya nggak harus sih, tapi nggak harus, tapi kalian biasanya ada beberapa universitas terutama yang top di luar negeri tuh membutuhkan tes SAT itu. Untuk tes bahasa Inggris sendiri itu ada minimal skornya nggak sih Kak? Kalau tes bahasa Inggris tuh sebenarnya Puspresnas nyediain 2 jenis. Yang pertama ada IELTS, yang satu lagi TOEFL.
Dan untuk TOEFL itu nilainya 0 sampai 120, Iya. sedangkan IELTS itu 1 sampai 9. Oh ya, buat teman-teman yang mau jurusannya kuliahnya di Amerika nih, biasanya itu minimal buat TOEFL-nya itu di angka 90 sampai 100. Kalau di Australia biasanya minimal 70 tuh udah bisa masuk. Terus kalau di IELTS-nya itu minimal banget 7 atau enggak 7,5. Ya tapi itu kembali lagi ke Ya, univ masing-masing. Beda-beda ya Kak Iya. ya? Betul. Oke deh. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kak. Selain belajar, apa sih kegiatan yang biasanya dilakukan oleh kakak-kakak ini gitu ya untuk tentunya untuk persiapan dari masuk ke BIM juga gitu. Area dulu mungkin boleh ya. Yang penting dulu apa yang nggak penting dulu? Penting dong. Yang penting dulu dong, yang pertama kan. Oke, jadi yang penting tuh kita harus baik-baik ibadah. Oke, pasti dong. Kita harus ingat pesan Iya. ya di sini. Nah, tapi ada lagi. Ini penting karena kita perlu pengalaman tuh nggak harus dari diri sendiri. Jadi apa yang kulakuin tuh kita nanya ke awardee angkatan sebelumnya, bagaimana sih pengalaman mereka, terus apa sih yang kita perluin. Sharing gitu ya. Betul. Karena sharing is caring. Betul banget. Kalau dari Kak Rita sendiri? Kalau dari aku sendiri itu sih lebih banyak cari prestasi di semester awal aja kelas 10 sebelum nanti mungkin kelas 11 kurangnya waktu buat cari prestasi juga. Dan buat pengalaman organisasi itu menurutku penting banget karena menurutku kemarin di antara 3 esai itu esai terkuatku adalah di esai yang kedua, yaitu di bagian pengalaman organisasi dan leadership. Terutama di Semaga ini kan aku masuk ke organisasi MPK dan menjadi wakil ketua intern di sana, dan itu aku cantumkan di esai keduaku. Dan pada saat tahap wawancara itu dari dewan jurinya itu banyak mempertanyakan tentang MPK itu seperti apa dan tugasku di sana seperti apa, dan itu sangat mendukung dan membantu aku banget sih waktu di tahap wawancara. I see. Nah, aku juga mau tanya nih. Di luar negeri itu kan banyak banget universitas yang top-top. Nah, universitas apa sih yang kakak pengen tuju di sana? Dan apa alasannya kakak memilih universitas Mungkin itu? kalau bingung masih kayak rencananya aja. Iya, mungkin gitu. rencana Atau kedepannya depannya pilihannya. gimana gitu. Apa dulu? Iya boleh Oke. deh. Kayaknya benuanya sama gak sih ya? Wah. Aduh. Apa tuh? Sebelum belum universitasnya. Oke, tapi kita jelasin dulu ya. Iya. Jadi di Yes. BIM itu untuk angkatan 4 sendiri ini kita disediakan 4 Iya. pilihan. Jadi kita diakomodasi 4 pilihan secara gratis oleh BIM. Nah, kita boleh milih tuh bebas dari mana aja. Ada 5 benua ya. Iya. Wow. Apa aja sih? Dari Amerika, Amerika, Asia, Asia, terus habis itu Australia, sama Eropa. Eropa. Satunya lupa aku ya. Lagi apa? Afrika? Afrika? Enggak deh, enggak. Nggak ada ya? Enggak ada Nggak tahu. kayaknya. Lupa nih. Oke. Oke, jadi kita milih ya. Iya, benar. Boleh milih 4 dari univ itu. Kalau di salah satu. Iya. Enggak, salah 4. Salah 4. Iya, Iya, salah 4. Oh, begitu. Dari Arya bilang apa nih ya? Spill gak nih? Waduh. Aduh. Atau Silakan mungkin dulu. surprise saya nanti tiba-tiba aku udah masuk di universitas ini. Iya. Oke, mungkin Kanata juga mau surprise aja. Iya. Enggak, dia Mungkin mau spill ya? cluenya Cluenya Mas bisa Will, kasih Mas semua Will. ke teman Amerika. Clue dong. Amerika. Oke. Kita sendiri lah. Universitasnya Taylor Swift mungkin? Oh, aduh, gak dulu deh. Gimana gitu? Oh gitu ya. Iya, Bisa, tiga. bisa apa sih nggak bisa? Pasti semua bisa. Amin ya, semoga ya. Amin. Amin. Pengen ya? Satu almet sama Oh, iya. Spiderman. Terus pilih. MIT. Almet. Satu almet. Satu awal. Satu almet. Mungkin yang tahu. Aduh. Aku tahu apa itu nih? MIT. Waduh, bener gak? Aduh. True or false nih? Ha? Pengen. Biar jadi Pengen surprise Iya. aja ya. Amin aja dulu. ya. Amin. Amin. Kita doain bareng-bareng ya Amin. guys. Aku doain sampai masuk MIT Kak. Amin. Oke, jadi kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan aja ya. Iya. Nah, kan ini sebagai lulusan BIM, kira-kira saran apa sih yang bisa dibagikan kepada Sagazen yang berminat mendaftar BIM selanjutnya? Coba dulu. Gue dulu deh. Boleh. Mungkin pesan singkat aja sih. Oke, kalau dari aku, pertama kalian coba aja segala hal. Kayak jangan pernah ragu buat coba segala hal, karena di awal pun aku juga ragu buat masuk ini. Sampai aku tuh baru submit aja 00.00. Beneran, itu aku baru submit di jam segitu. Dan puji Tuhannya itu adalah rezeki, jadi nggak ada yang tahu juga. Dan itu sih, mulai dari sekarang langsung coba kayak belajar bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris itu benar-benar seperlu itu dan se-urgent itu buat nanti masa depan. Setuju. Oke, kalau dari Kak Arya sendiri? Kalau aku mau ngasih 2 saran sih. Yes. Yang pertama itu kita harus sering-sering ikut lomba. Ya, bener Kalau banget. bisa menang ya. Cuman Amin. kita
kita ikut dulu aja. Ikut dulu aja ya. Kita pede untuk dapat prestasi, Iya. kita mencari prestasi. Benar banget. Nah, terutama itu di prestasi yang diakui Puspresnas. Untuk prestasinya apa aja kita bisa cek langsung di IG Puspresnas. Nah, Banyak banget ya. banyak banget, ada di berbagai bidang, ada bidang sains, bidang riset, bidang olahraga, bidang seni. Kemudian untuk yang saran kedua ini adalah ketika kita membuat esai itu usahakan kita bikin sendiri, jangan plagiarisme. Karena Jangan joki. Yang Bener bener banget. dengan joki langsung tersinggir kan. Aduh. Oke, pokoknya intinya gitu. Sejelek apapun karya kita, asalkan hasil karya kita sendiri itu tetap diterima BIM. Yes. Kalau karya kita bagus tapi plagiat, wah udah jelas sih hasilnya apa. Intinya jujur aja kayak Jujur aja. atas Tambahan kemampuan sih. diri sendiri. Oh, ya. Dan satu Tambahan. lagi Kak yang penting, kita harus aktif dari kegiatan akademik non akademik itu. Benar penting banget. Kita harus kembangin semua hal itu ya. Yes. Oke. Nah, ini udah nggak kerasa ya. Kita udah berapa menit ini? Mungkin 15 menit lebih. 15 menit kali ya. Nah, sebelum kita mengakhiri perbincangan kita pada hari ini, untuk penutup nih, boleh dong Kak Reta sama Kak Arya kasih satu pesan untuk podcast Takuler. Oke, kita berdua mewakili teman-teman BIM berlima. Iya. Benar. Ada siapa sih? Boleh. Disebutin? Ada Ardi Saputra dari kelas 1110 Ada Ahmad Rashid dari 1110. dan ada Ayodian Najwa Gemintang dari kelas 1107. Oke. Siapa dulu yang mau nyampein pesan? Kamu dulu deh, Rek. Udah, boleh deh. Dari Bebas deh, aku bebas. buat pesan buat podcast Takuler. Semangat terus, udah keren banget dengan segala persiapan dan juga pelaksanaannya. Menurut aku ini keren banget sih. Terlalu dong. spektakuler. Oke, lanjut. Oke, kalau aku udah keren sih. Udah sesuai namanya lah. Podcast spektakuler. Yes. Nah, ini episode 1 kita ya, episode pertama kita udah Wes. keren banget kita Iya, dengan benar. besarnya hari Episode ini. Dengan gestur yang tentunya hebat-hebat juga ya. Betul, anak-anak Semaga tuh sangat-sangat spektakuler Yes, semuanya. betul banget. Nah, sebelum kita menutup perbincangan kita pada hari ini, podcast Takuler ini memiliki jargon, Kak. Oh, yes. Nah, kita contohin dulu ya jargonnya boleh, ya. boleh. Oke. Nanti kita bareng-bareng ya. Oke. 1, 2, 3. Semoga podcast spektakuler beyond spektakuler. Yuk, bareng-bareng yuk. Kita Bareng-bareng ya, Kak? Oke. Oke. 1, 2, 3. Semoga podcast Takuler beyond spektakuler. Bim juga ada jargonnya. Oh, boleh dong, boleh. kan? Nanti kita Boleh. ngomong dong. Oke. Kita nggak mau kalah. Iya benar. Oke. Selain ada jargonnya juga ada botol minum Oh ya. iya, Iya. benar. Juga ada tambahan juga. Gratis, wes. Buat Bim Angkatan 4 tuh, Bim Angkatan 4 raih prestasi maju ke negeri. Barengan. Oke. Ayo ya. 1, 2, 3. Bim Angkatan 4 Raih prestasi maju ke negeri. Yeay. Boleh lanjut lagi deh, lanjut lagi. Oke. 1, 2, 3. Bim Angkatan 4 Raih prestasi maju ke negeri. Yeay. Oke. mungkin cukup ya sampai sini. Sampai sini Kita aja. berbincang-bincang dengan Kak Reta dan Kak Arya. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya pada hari ini. Oh ya, sampai sini juga. Jangan lupa tungguin terus episode selanjutnya dari Podcast Podcast Takuler. Takuler. Yes. Ditunggu episode 2-nya. Siap. Oh ya, semangat juga ya Kak buat nanti kuliahnya. Oke, terima kasih. Semoga tercapai ya untuk kuliah di luar negeri. Oh, Amin. Amin. Semoga adik kelasnya juga bisa nyusul-nyusul ya. Amin. See you then.